Surya kita. Lalu bisa dibilang bumi ada di posisi yang tepat. Kita nggak terlalu jauh untuk sampai beku kedinginan dan nggak terlalu dekat untuk kebakar sama panasnya sinar matahari. Kita berada di jarak yang pas untuk menerima reaksi fusi nuklir di inti matahari yang tiap detiknya ngeluarin energi miliaran kali lebih besar dari bom nuklir terkuat yang manusia pernah buat. Matahari itu ngasih energi dan memungkinkan adanya kehidupan di sini di titik biru kecil yang kita sebut bumi. Jadi sekarang setiap pergi keluar kita mulai bisa paham kalau sinar yang hangatnya selalu kita rasakan, panas yang bikin kita keringetan, sampai jasanya mengeringkan baju-baju cucian, nyatanya datang dari tempat yang jauh-jauh di sana. Dan seperti biasa, wah, jauh sekali ya jarak dari bumi ke matahari. 150 juta kilometer. Bagaimana cara mengukur jarak sejauh itu? Sekarang di zaman modern, kita telah memiliki alat-alat canggih dan teori-teori yang bisa mengukur jarak bumi ke matahari dengan akurat. Tapi tahukah kamu bahwa dulu sekali, sekitar 300 tahun sebelum Masehi, seorang ahli astronomi Yunani bernama Aristarchus mengukur jarak bumi ke matahari dengan menggunakan trigonometri? Luar biasa! Nah, sekarang mari kita belajar mulai dengan perbandingan trigonometri. Mari saksikan. Baik, sekarang kita akan mulai mempelajari pengertian dari perbandingan trigonometri. Perhatikan segitiga-segitiga siku-siku berikut. Yang pertama, segitiga ABC. Yang kedua, segitiga ADE. Yang ketiga, segitiga AFG. Yang keempat, segitiga AHI. Keempat segitiga tersebut adalah segitiga-segitiga yang sebangun. Jadi, segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, sebangun dengan segitiga AFG, dan sebangun dengan segitiga AHI. Jika pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang BC dibagi dengan panjang AC, maka nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE dibuat perbandingan antara panjang DE berbanding panjang AE. Dan nilainya sama dengan perbandingan pada segitiga AFG panjang FG dibagi panjang AG. Yang terakhir, nilainya akan sama dengan perbandingan pada segitiga AHI panjang HI berbanding panjang AI. Yang kedua, kalau pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang AB berbanding panjang AC, nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE panjang AD berbanding panjang AE, dan akan sama dengan pada segitiga AFG panjang AF berbanding panjang AG. Yang terakhir, pada segitiga AHI dibuat perbandingan antara panjang AH dan panjang AI, maka keempat nilai ini bernilai sama. Yang ketiga, kalau pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang BC berbanding panjang AB, nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE panjang DE berbanding panjang AD, akan sama dengan pada segitiga AFG panjang GF
berbanding panjang AF dan akan sama dengan pada segitiga AHI panjang HI berbanding panjang AH. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Nilai-nilai perbandingan ini sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Perbandingan ini karena bernilai sama didefinisikan sebagai sin A atau sinus A. Yang kedua, demikian juga perbandingan yang ini semua bernilai sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Karena bernilai sama, maka nilai ini kita definisikan sebagai cosinus A atau cos A. Yang ketiga, perbandingan yang ini bernilai sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Perbandingan yang ini didefinisikan sebagai tangen A atau tan A. Baik, sekarang kita simpulkan. Perhatikan segitiga ABC. Kalau kita mengambil sudut A sebagai patokan, sekarang kita akan buat beberapa istilah. Yang pertama, sisi AB yang terletak di samping sudut A disebut dengan sisi samping, disingkat dengan SA. Sering juga diberi nama dengan C kecil, karena terletak di hadapan sudut C. Yang kedua, sisi BC karena terletak di depan sudut A disebut dengan sisi depan, disingkat dengan D. Sering juga diberi nama dengan sisi A kecil karena terletak di depan sudut A. Yang ketiga, sisi miring, sisi AC adalah sisi miring, disingkat dengan Mi. Sering juga diberi nama dengan B kecil karena terletak di depan sudut B. Maka, sinus dari sudut A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kosinus dari sudut A nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Dan tangen dari sudut A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Maka sin A nilainya sama dengan BC per AC atau sama dengan A per B. Kosinus A nilainya sama dengan AB per AC atau sama dengan C per B. Dan tangen A nilainya sama dengan BC per AB atau sama dengan A per C. Ini adalah nilai-nilai dari perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Selain perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, ada beberapa perbandingan trigonometri tambahan. Yang pertama, namanya adalah sekan A, atau disingkat sek A. Nilainya sama dengan 1 per kosinus A. Karena kosinus A sama dengan AB per AC, maka sekan A sama dengan AC per AB, kebalikan dari kosinus. Atau sama dengan B per C. Yang kedua, perbandingan trigonometri kosekan A. Ada yang menulis seperti ini atau seperti ini. Itu adalah kebalikan dari sin A. Jadi kosekan A sama dengan 1 per sin A. Nilainya sama dengan AC per BC atau sama dengan B per A. Yang ketiga, kotangen A. Bisa dituliskan seperti ini, atau seperti ini. Ini adalah kebalikan dari tangen atau 1 per tangen A. Nilainya sama dengan AB per BC sama dengan C per A. Kita lanjutkan dengan contoh. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di titik B
Diketahui panjang AC sama dengan 8 cm dan panjang BC sama dengan 6 cm. Tentukan perbandingan trigonometri pada segitiga tersebut. Yang pertama, kita cari dulu panjang AB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Panjang AB sama dengan akar AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat min 6 kuadrat, yang jika dihitung, nilainya sama dengan akar 28 atau 2 akar 7. Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut A. Jadi sudut A sebagai patokan. Yang pertama, sinus A. Sinus A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, yaitu 6/8, atau sama dengan 3/4. Yang kedua, kosinus A. Nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, atau sama dengan 2 akar 7/8, sama dengan akar 7/4. Atau bisa juga dituliskan dengan 1/4 akar 7. Yang ketiga, tangen A. Tangen A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, atau sama dengan 6 dibagi 2 akar 7, sama dengan 3/7, dirasionalkan dikalikan dengan akar 7/7. Nilainya sama dengan 3/7 akar 7. Selanjutnya, sekan A. Sekan A adalah kebalikan dari kosinus. Jadi kalau kosinus A bentuknya 2 akar 7/8, maka sekan A nilainya sama dengan 8/2 akar 7. Ini merupakan kebalikan dari ini. Kita peroleh nilainya sama dengan 4/akar 7, dirasionalkan, kalikan akar 7/7, nilainya sama dengan 4/7 akar 7. Yang kelima, kosekan A. Kosekan A merupakan kebalikan dari sinus. Kalau sin A nilainya 6/8, maka kosekan A nilainya 8/6, atau sama dengan 4/3. Yang terakhir, kotangen A. Ini merupakan kebalikan dari tangen. Jika tangen A nilainya adalah 6/2 akar 7, maka kotangen A nilainya adalah 2 akar 7/6, atau 1/3 akar 7. Inilah perbandingan trigonometri untuk sudut A. Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut C. Kalau sudut C kita ambil sebagai patokan, maka sisi BC merupakan sisi samping, sisi AB merupakan sisi depan, dan sisi AC merupakan sisi miring. Jadi, sinus dari sudut C nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, atau 2 akar 7/8, sama dengan akar 7/4, bisa dituliskan dengan 1/4 akar 7. Yang kedua, kosinus C. Nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, atau sama dengan 6 dibagi 8, sama dengan 3/4. Yang ketiga, tangen C. Nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, atau 2 akar 7 dibagi 6, sama dengan 1/3 akar 7. Yang keempat, sekan C. Sekan C merupakan kebalikan dari cos C. Jadi kalau kosinus C sama dengan 6/8, maka sekan C sama dengan 8/6,
atau 4/3. Yang kelima, kosekan C. Ini merupakan kebalikan dari sinus C. Karena sinus C sama dengan 2/7/8, maka kosekan C sama dengan 8/2/7, atau sama dengan 4/7, dirasionalkan, dikalikan akar 7/7, nilainya sama dengan 4/7/7. Yang terakhir, kotangen C merupakan kebalikan dari tangen C. Karena tangen C nilainya 2/7/6, maka kotangen C nilainya sama dengan 6/2/7, atau sama dengan 3/7, dirasionalkan, dikalikan akar 7/7, hasilnya sama dengan 3/7/7. Inilah perbandingan trigonometri untuk sudut C. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di titik B. Tentukan perbandingan trigonometri A untuk sudut A, B untuk sudut C. Contoh yang kedua, diketahui nilai cos alfa sama dengan 3/5. Tentukan nilai sin alfa dan nilai tangen alfa. Jika diketahui nilai kosinus alfa, untuk menghitung nilai sin alfa dan tangen alfa, langkah pertama, kita buat sebuah segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya adalah alfa. Karena cos alfa sama dengan 3/5, dan kita tahu bahwa cos alfa itu nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Jadi, karena cos alfa sama dengan 3/5, maka sisi samping kita ambil nilainya sama dengan 3, dan sisi miring sama dengan 5. Inilah sisi samping, kemudian inilah sisi miring. Selanjutnya, kita hitung panjang sisi siku-siku yang lain, yaitu panjang sisi depan. Kita misalkan dengan X, maka nilai X-nya sama dengan akar 5² min 3², sama dengan akar 25-9, yang jika dihitung nilainya sama dengan 4. Jadi panjang sisi depannya adalah 4. Sekarang kita peroleh panjang sisi samping adalah 3, sisi depan sama dengan 4, dan sisi miring sama dengan 5. Dari sini kita bisa menghitung nilai sinus alfa dan nilai tangen alfa. Untuk nilai sin alfa, nilainya sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring, sama dengan 4/5, dan nilai tangen alfa adalah panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping, nilainya sama dengan 4/3. Diketahui segitiga PQR, siku-siku di titik Q, panjang sisi PQ sama dengan 8 cm, PR sama dengan 10 cm. Tentukan perbandingan trigonometri A untuk sudut P, B untuk sudut R. Minggu depan kita akan belajar trigonometri lebih lanjut dan bagaimana mengukur jarak bumi ke matahari. Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa!